Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afro dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas B, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, IAIN Kediri. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah studi Al-Quran untuk memenuhi tugas UAS. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ulumul Al-Quran. Ulumul Al-Quran adalah beberapa pembahasan yang terkait dengan Al-Quran dari segi tempat, waktu, sebab turunnya wahyu, lafal dan usul bahasanya, kesastraannya, penulisannya, pengumpulannya, bacaannya, dan nasikh mansukhnya. Ulumul Al-Quran yang terdiri dari berbagai macam dan cabangnya tidak lahir sekaligus, melainkan melalui proses perkembangan yang dapat dibagi ke dalam beberapa fase. Untuk fase yang pertama ialah fase periwayatan. Fase ini dilakukan mulai zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga awal abad kedua. Dan untuk fase yang kedua ialah fase lahirnya cabang-cabang ulumul Al-Quran dan kodifikasinya. Fase ini dilakukan mulai abad kedua hingga abad kelima. Dan untuk fase yang ketiga ialah fase kodifikasi ulumul Al-Quran sebagai suatu ilmu yang mencakup berbagai ilmu Al-Quran, yaitu sejak abad yang kelima hingga saat ini. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Makkiyah dan Madaniyah. Pengelompokan surah-surah Al-Quran ke dalam Makkiyah dan Madaniyah dapat mengungkap periodisasi turunnya Al-Quran, mulai dari periode Mekah sampai ke periode Madinah. Ada 3 periode untuk surah Makkiyah dan ada 4 periode untuk surah Madaniyah. Ketiga periode untuk Makkiyah yaitu permulaan wahyu sampai Nabi hijrah ke Habsyah, lalu dari Nabi hijrah ke Habsyah hingga sampai ke masa Isra, dan pada masa Isra sampai Nabi hijrah ke Madinah. Dan untuk periode Madaniyah terdiri atas hijrahnya Nabi ke Madinah sampai perang Badar sampai perjanjian Hudaybiyah, lalu perjanjian Hudaybiyah sampai perang Tabuk, dan perang Tabuk sampai wafatnya Nabi. Untuk membedakan Makkiyah dengan Madaniyah, para ulama mempunyai 3 macam pandangan. Untuk pandangan yang pertama, dilihat dari segi waktu turunnya. Makkiyah diturunkan sebelum hijrah, meskipun bukan di Mekah. Sedangkan Madaniyah diturunkan sesudah hijrah, sekalipun bukan turun di Madinah. Yang diturunkan sesudah hijrah sekalipun di Mekah atau Arafah adalah Madaniyah, seperti yang diturunkan pada tahun penaklukan kota Mekah. Untuk yang kedua, dilihat dari segi tempat turunnya. Makkiyah diturunkan di Mekah dan Madaniyah diturunkan di Madinah. Dan untuk yang ketiga, dilihat dari segi sasarannya. Makkiyah adalah yang seruannya ditujukan kepada penduduk Mekah, dan Madaniyah adalah yang seruannya ditujukan kepada penduduk Madinah. Lalu beberapa kekhususan kandungan ayat-ayat Makkiyah itu adalah: yang pertama, menekankan seruan kepada tauhid, beriman kepada risalah, nabi, dan hari kiamat dengan segala kenikmatan surga dan kepedihan neraka, serta penolakan terhadap akidah sesat kaum kafir dengan dalil-dalil ayat yang kauniyah yang sangat rasional. Dan untuk yang kedua, seruan untuk menegakkan prinsip-prinsip dasar ibadah, muamalah, dan akhlak mulia, seperti perintah ditegakkannya sholat 5 waktu, diharamkannya memakan harta anak yatim, dilarangnya sikap sombong, dan sebagainya. Untuk yang ketiga, banyak menceritakan kisah-kisah nabi terdahulu, perjalanan dakwah mereka, serta tantangan yang mereka hadapi. Dan untuk yang keempat, menggunakan bahasa yang singkat dan tajam, sangat cocok untuk kaum yang sombong dan tidak mau menerima kebenaran.
Dan untuk kekhususan kandungan ayat-ayat Madaniyah adalah yang pertama, berisi ajaran-ajaran tentang hukum-hukum Islam dalam urusan ibadah, muamalah, hukum pidana, faraid, jihad, dan sebagainya. Dan yang kedua, berisi informasi tentang masalah kaum munafik dengan menyikap segala kelicikan, penipuan, dan langkah-langkah mereka yang membahayakan umat Islam. Dan untuk yang ketiga, berisi informasi tentang masalah ahli kitab, makar yang mereka lakukan, kebatilan akidah mereka, serta ajakan kepada mereka agar kembali kepada akidah yang benar. Dan untuk yang keempat, menggunakan bahasa yang panjang dan detail, karena tema pembicaraan banyak menyangkut syariat dan akidah yang butuh keterangan tersendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang asbabun nuzul. Definisi asbabun nuzul secara etimologi terdiri dari kata asbab dan an-nuzul. Asbab dapat berarti sesuatu yang menyampaikan kepada sesuatu yang lain, sedangkan an-nuzul artinya menempati dan menempati tempat mereka. Sedang secara terminologi, pengertian asbab an-nuzul adalah sesuatu yang menyebabkan satu ayat atau beberapa ayat diturunkan untuk membicarakan sebab atau menjelaskan hukum sebab tersebut pada masa terjadinya sebab itu. Dan untuk latar belakang turunnya ayat ataupun beberapa ayat Al-Quran dikarenakan karena adanya suatu peristiwa tertentu dan pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun ayat yang diturunkan karena sesuatu peristiwa menurut Az-Zarqani ada 3 bentuk. Yang pertama, peristiwa khusumah yang sedang berlangsung. Dari kejadian ini turunlah beberapa ayat dari surat Ali Imran yang dimulai dari ayat 100 hingga beberapa ayat berikutnya. Dan yang kedua, peristiwa berupa kesalahan seseorang yang tidak dapat diterima akal sehat, seperti orang yang masih mabuk mengimami sholat sehingga ia salah dalam membaca surat Al-Kafirun. Kemudian turunlah ayat dari surat An-Nisa. Ketiga, peristiwa mengenai cita-cita dan harapan, seperti muwafaqat. Kemudian turunlah ayat hijab, yakni ayat dari surat Al-Ahzab ayat 53. Sedang ayat ataupun ayat yang diturunkan karena ada pertanyaan yang ditujukan kepada Nabi juga ada 3 bentuk. Yang pertama, pertanyaan tentang peristiwa yang sudah lampau, semisal firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 83. Dan yang kedua, pertanyaan tentang peristiwa yang sedang berlangsung, semisal firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 85. Dan untuk yang ketiga, pertanyaan tentang peristiwa yang akan datang, semisal firman Allah dalam surat An-Nazi'at ayat 42. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.